disampaikan bahwa basis bisnis ini adalah kemitraan. Jadi kalau bicara kemitraan itu artinya adalah meningkatkan kesejahteraan. Tadi disampaikan sudah menaikkan UMKM, kemudian juga memberi kesempatan lapangan pekerjaan, mereka dari korban PHK dan sebagainya, kemudian juga kontributif terhadap PDB 2%. Tadi disampaikan juga pada konteks ini kita bisa memahami bahwa memang mencari pekerjaan itu tidak mudah dan alternatif pilihan pekerjaan saat ini diantaranya adalah ojek online. Nah, ketika basisnya adalah basis kemitraan, maka di sana jangan sampai ada yang namanya eksploitasi. Gitu. Kalau kemudian tadi disampaikan kontribusi 2%, saya berpikir bahwa yang memberikan kontribusi 2% kepada negara bisa jadi tidak hanya aplikator, tapi para pengemudi online yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, saya ingin menanyakan, mungkin tadi memang sebagaimana Pak Ketua sampaikan, yang disampaikan dari Gojek dan Grab lebih banyak terkait dengan profil ya, profil Gojek seperti apa, profil Grab seperti apa gitu, pada sisi masukan atau mungkin apa yang saat ini dirasakan terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu belum begitu banyak tersampaikan di sini. Nah, kita sebenarnya sudah punya terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019. Di sana sudah diatur beberapa hal, termasuk diantaranya terkait dengan formula penentuan biaya. Nah, sebenarnya ini saya ingin mendapatkan tanggapan sebenarnya formula yang diatur di dalam Permen Hub ini itu sejauh mana menurut aplikator. Karena faktanya kita sering melihat masih ada demo dari ojek online, misalkan ketika aplikator atau platform ini mengenakan potongan di atas yang diatur oleh Permen Hub maksimal 20%, tapi bisa sampai kemudian dipotong, tadi Pak Edi menyampaikan 30%, atau bahkan ada yang sampai dipotong 50%. Gitu. Nah, saya ingin menanyakan apakah dari aplikator, kalau kemudian saya melihat sebagian besar pengemudi online ini menjadikan ini sebagai sumber ekonomi keluarga tunggal, artinya memang pekerjaannya ya pengemudi online gitu. Dengan formula pembiayaan yang diatur di dalam Permen Hub, apakah itu sudah menjamin kelayakan hidup para pengemudi setelah kemudian aplikator memotong maksimal 20% kalau itu sesuai dengan Permen Hub? Apalagi kalau kemudian dipotongnya lebih dari itu. Jadi terkait dengan formula ini sebenarnya saya ingin memastikan menurut Gojek dan Grab, ya, apakah dengan menjadi pengemudi online itu kemudian sudah menjamin kehidupan layak bagi pengemudi, dengan tentu memperhatikan pada sisi masa kerjanya, masa kerja dalam artian dalam satu hari dia harus mengemudi berapa lama, dia harus istirahat berapa waktu, seperti itu. Sehingga kemudian kalau ini kemudian berkembang, transportasi online ini semuanya mendapatkan kemanfaatan, karena tadi basisnya adalah bicara tentang kemitraan. Negara mendapatkan kontribusi, kemudian dari aplikator juga, kemudian dari pengemudi juga, kemudian sejahtera, kemudian konsumen terlayani untuk aktivitas sehari-harinya.